Baik, selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Izin share saya materi terkait dengan antara lain dari sudut pandang pembina jalan. Materi ini saya dapatkan ketika mengikuti uji kompetensi penilaian antara lain ketika mengikuti pelatihan penilaian antara lain yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah eh, dan Subdit Antara lain Direktorat Lalu Lintas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Nah, ini materi dari narasumber dari Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat, Yogyakarta, 15 Agustus tahun 2019. Langsung saja, mohon maaf karena terjadi eh, filenya terlalu besar mungkin, jadi dia lebih loadingnya lama. Outline. Satu, dasar hukum pelaksanaan antara lain. Dua, penyelenggara jalan sebagai tim evaluasi antara lain. Tiga, dukungan pembina jalan terhadap antara lain. Dasar hukum pelaksanaan antara lain. Jadi, ya, baik, langsung saja. Tadi yang terakhir stop di nomor 2, penyelenggara jalan sebagai tim evaluasi antara lain. Tiga, dukungan pembina jalan terhadap antara lain. Satu, dasar hukum pelaksanaan antara lain. Dasar hukum pelaksanaan antara lain. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pasal 93. Satu, manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dua, manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, dan lain-lain. Pasal 94. Kegiatan perencanaan dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 meliputi antara lain inventarisasi dan antara lain. Pasal 101. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan antara lain diatur dengan peraturan pemerintah. PP nomor 32 garing 2011 tentang manajemen dan analisis manajemen dan rekayasa analisa dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Dasar hukum pelaksanaan antara lain. PP nomor 32 garing 2011 tentang manajemen dan rekayasa analisa dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Pasal 48. Kriteria pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan setelah mendapatkan pertimbangan dari A.
Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, Kementerian PUPR, Ceki Bina Marga, dan B. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permen Hub nomor 75 garing 2015 tentang analisa dampak lalu lintas. Menjelaskan satu, kriteria jenis pembangunan yang wajib dilaksanakan antara lain. Dua, menjelaskan wewenang pemberian persetujuan dokumen antara lain. Tiga, isi dokumen hasil analisis antara lain. Slide 4, kriteria pusat kegiatan pemukiman dan infrastruktur wajib antara lain. Satu, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Dua, rencana pembangunan pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan. Lima, pusat kegiatan wajib antara lain. Pusat kegiatan wajib antara lain yaitu A. Kegiatan perdagangan, B. Kegiatan perkantoran, C. Kegiatan industri, D. Fasilitas pendidikan, satu sekolah atau universitas, dua lembaga kursus, fasilitas pelayanan umum, satu rumah sakit, dua klinik bersama, tiga bank. F. Stasiun pengisian bahan bakar umum. Itu G. Hotel, gedung pertemuan, I. Kegiatan industri, C. Restoran, K. Bengkel kendaraan bermotor, L. Pencucian mobil, dan atau M. Bangunan lainnya. Permukiman wajib antara lain. Permukiman wajib antara lain yaitu A. Perumahan dan permukiman, B. Rumah susun dan apartemen, C. Asrama, D. Ruko, dan atau E. Permukiman lainnya. 7. Infrastruktur wajib antara lain. Infrastruktur wajib antara lain yaitu A. Akses ke dan dari jalan tol, B. Pelabuhan, C. Bandara, D. Terminal, E. Stasiun kereta api, E. Stasiun kereta api, F. Pool kendaraan, G. Fasilitas parkir untuk umum, A. Jalan layang flyover, I. Lintas bawah underpass, J. Terowongan tunnel, dan atau infrastruktur lainnya. Dua, penyelenggara jalan sebagai tim evaluasi antara lain. 21. Lingkup antara lain identifikasi perubahan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Nah, dimulai dari perkembangan kawasan, perubahan pola perjalanan, perubahan kelancaran lalu lintas, perubahan pembayaran perjalanan, perubahan umur jalan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas. 21. Dasar hukum tim evaluasi antara lain. PP nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Pasal 54. Tim evaluasi terdiri dari atas unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembina jalan dan kepolisian negara Republik Indonesia. Permen Hub nomor 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas. Pasal 14.1. Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diberikan setelah dilakukan penilaian tim evaluasi yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Dua, tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari unsur A. Pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, B. Pembina jalan, Kementerian PUPR, Ceki Bina Warga, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas tim evaluasi hasil antara lain. PP nomor 32 tahun 2019 tentang manajemen dan rekayasa analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Pasal 55. Tim evaluasi mempunyai tugas A. Melakukan penilaian terhadap hasil analisis dan B. Menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam rekomendasi dalam dokumen hasil antara lain. Persyaratan teknis jalan. Satu, kecepatan rencana. Dua, lebar badan jalan. Tiga, kapasitas jalan. Empat, jalan masuk. Lima, persimpangan sebidang dan fasilitas putar balik. Enam, bangunan pelengkap jalan. Tujuh, perlengkapan jalan. Delapan, penggunaan jalan sesuai fungsinya. Sembilan, tidak terputus. Fokus pembina jalan pada dokumen hasil antara lain.
Kriteria persyaratan teknis jalan. Satu, fungsi jalan. Dua, kelas jalan. Tiga, bagian-bagian jalan. Empat, dimensi jalan. Lima, muatan sumbu terberat. Volume lalu lintas dan kapasitas jalan. Enam, persyaratan geometri jalan. Tujuh, konstruksi jalan. Delapan, konstruksi bangunan pelengkap jalan. Delapan, konstruksi bangunan pelengkap jalan. Sembilan, perlengkapan jalan. Sepuluh, kelestarian lingkungan hidup. Sebelas, ruang bebas. Ruang bebas. Dua, lima, peraturan dan standar yang mendukung antara lain kelancaran, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas. Satu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dua, PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Tiga, Permen PU Nomor 11 Tahun 2011 2010 tentang tata cara dan persyaratan layak fungsi jalan. Empat, Permen PU Nomor 20 garing 2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Lima, Permen PU Nomor 19 garing 2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan dan lampiran. 6. Kepmen PU Pera nomor 248 garing 2015 tentang penetapan ruas jalan dan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri atau JAP dan jalan kolektor 1 JKP 1. 7. Kepmen PU Pera nomor 290 garing 2015 penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional. 8. Standar perencanaan geometri untuk jalan perkotaan 1992. 9. Standar geometri jalan bebas hambatan untuk jalan tol nomor 007 garing BM 2000 garing 2009. 10. Pedoman perencanaan putaran balik atau U-turn nomor 06 garing BM garing 2005. 11. Tata cara perencanaan geometri jalan antar kota nomor 38 garing TBM garing 1997. 12. Permen PU nomor 3 garing 2014 tentang pedoman perencanaan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jalan jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. 13. Tata cara perencanaan geometri simpang sebidang. 26. Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. PP nomor 34 tahun 2006 tentang jalan. Pasal 56. Ketentuan mengenai izin pemanfaatan rumaja dan rumija. Pemberian rekomendasi penggunaan ruasja diatur dalam peraturan menteri, dalam hal ini adalah Menteri Pekerjaan Umum. Permen PU nomor 20 garing PRT garing M garing 2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Pasal 4. 1. Pemanfaatan rumaja dan rumija selain peruntukan wajib memperoleh izin dari penyelenggaraan jalan sesuai kewenangannya. 2. Permintaan izin penggunaan ruasja untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya. 27. Peraturan Menteri PU nomor 20 garing PRT garing M 2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Maksud untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya. Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib. Tujuan untuk pengamanan fungsi jalan dalam rangka menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan. 28. Prosedur izin Peraturan Menteri PU nomor 20 garing PRT garing M 2000 garing 2010 tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Pemohon menyampaikan secara tertulis permohonan izin kepada penyelenggara jalan dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. 1. Melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan. 2. Pemberi izin menerbitkan persetujuan prinsip 5 hari kerja setelah evaluasi dan peninjauan lapangan. Berdasarkan persetujuan prinsip, pemohon wajib melengkapi beberapa persyaratan. A. Rencana teknis rinci. B. Metode pelaksanaan. C. Izin usaha. D. Jaminan pelaksanaan berupa jaminan bank dan lain-lain. Memberikan pertimbangan teknis, rekomendasi teknis, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan pemanfaatan bagian jalan dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan tugas fungsinya. Pemohon penyelenggara jalan BPJN garing BPJN. Pemohon penyelenggara jalan BPJN garing BPJN pemberi izin menerbitkan izin.
Lingkup pengaturan. Izin dispensasi rekomendasi. Nah, itu izin, lingkup pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan, pemanfaatan rumaja dan rumija. Selain peruntukannya bangunan, utilitas, iklan, dan media informasi, bangunan-bangunan dan bangunan gedung. Dispensasi, penggunaan rumaja yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi dan jalan jembatan, muatan dan kendaraan dengan dimensi MST dan atau beban total melebihi standar. Rekomendasi, rekomendasi penggunaan ruas jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan dalam rangka pemberian izin mendirikan bangunan oleh pemerintah daerah. Dasarnya adalah Peraturan Menteri PU Nomor 20 garing PRT garing M garing 2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Nah, 210 koordinasi. Setiap usulan perubahan pada rumija dan ruasja isinya perlu dikoordinasikan terlebih dahulu kepada penyelenggara jalan yang berwenang. Nasional, garing provinsi, garing kabupaten, garing kota berdasarkan dokumen hasil antara lain untuk jalan nasional dapat berkoordinasi dengan balai besar, garing balai pelaksana jalan nasional terkait. Slide 211, yaitu antara lain sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan izin akses persil. Bangunan atau fasilitas yang mengakses langsung jalan nasional harus mendapatkan izin akses dari instansi penyelenggara jalan dengan prosedur yang ada pada Permen PU nomor 20 tahun 2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Nah, ini contohnya ada foto. Ini ada jalan nasional ya, ataupun jalan, ini jalan tol. Ini kayak sepertinya di Jakarta. Ini jalan nasional. Nah, ini ada aktivitas pemanfaatan pada rumija ya, ataupun ruasja, ruang manfaat jalan ataupun ruang milik jalan. Nah, ini ruang milik jalan namanya. Ada aktivitas di sini. Nah, ini diberikan izin oleh PU. Nah, terhadap gangguan lalu lintasnya ini, maka nanti ini kalau tidak diberikan izin dan tidak lakukan koordinasi ke instansi terkait seperti polisi, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran. Nah, dianggap sebagai pelanggaran ini oleh polisi, gitu kan. Nah, kalau terhadap disub juga ini juga sebagai gangguan ya. Perlu dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas, misalkan pengalihan arus, ada prasarana jalan berupa rambu di depannya sini, rambu apa, itu yang harus dimodifikasi dan diberikan informasi kepada pengguna jalan seperti itu. Itu hubungan dari tiga instansi antara PUPR, Kementerian Perhubungan, dan eh, polisi sebagai penegak hukum. Nomor 212, wewenang. Izin dispensasi rekomendasi. Izin wewenang penerbitan sesuai status jalan, jalan nasional, pejabat yang Menteri PU setelah memproses pertimbangan teknis Kepala BB, garing BPJN, jalan provinsi, pejabat yang ditunjuk gubernur, jalan kabupaten atau kota, pejabat yang ditunjuk bupati atau wali kota. Dispensasi wewenang penerbitan sesuai status jalan, jalan nasional, Kepala BB, garing BPJN, kemudian jalan provinsi, pejabat yang ditunjuk gubernur, kemudian jalan kabupaten kota, pejabat yang ditunjuk bupati wali kota. Kemudian untuk rekomendasi untuk jalan nasional Kepala BB atau BPJN, jalan provinsi pejabat yang ditunjuk gubernur, kemudian jalan kabupaten kota pejabat yang ditunjuk bupati dan wali kota. Peraturan Menteri PU nomor 20 garing PRT garing M garing 2010 tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. Dukungan pembina jalan terhadap anda lain. Ya. Dukungan pembina jalan terhadap anda lain itu satu pembina jalan sebagai penyusun dokumen hasil anda lain. Di sini mungkin maksudnya adalah sebagai penyusun pembina jalan sebagai penyusun dokumen hasil penilaian anda lain ya mungkin ya. Ini masih abu-abu ya. Menurut saya ini masih abu-abu karena yang penyusun itu, nah, saya kurang tahu ya kalau di PU kebijakannya seperti apa. Tapi kalau di perhubungan kebijakannya penyusun dokumen ini adalah dosen ataupun konsultan. Tapi kalau di PU saya kurang paham apakah ada regulasi terkait yang mengatur dari PU bahwa pembina jalan itu bisa juga sebagai penyusun dokumen dalilin seperti itu. Nomor dua, pembina jalan memiliki peraturan dan standar yang mendukung terhadap kelancaran
yang mendukung kelancaran, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas. 32, dokumen antara lain yang telah disusun pengguna jalan. Underpass Jatingaleh Semarang. Nah, ini. Nah, kemudian flyover Pantolan Balu, ini sudah disusun oleh pengguna jalan. Underpass Karang Sawah, Sawah Jawa Tengah. 33, dampak pembangunan bagi jalan existing. Nah, dampak pembangunan jalan, dampak pembangunan bagi jalan existing. Nah, itu ada perubahan lalu lintas. Perubahan lalu lintas yang di sini, yang ke arah sana. Yang tadinya di sini dua lajur, ya. Ini ada dua lajur. Nah, sekarang menjadi satu lajur. Perubahannya apa? Kapasitas jalan, ya. Yang tadinya di sini harusnya bisa misalkan 500 SMP per jam, di dengan sebelum dibangunnya ini tadi, ini bisa jadi misalkan 1000. Bisa aja dia kapasitas jalannya itu 1000, ya. Maksud saya bisa jadi dia 1000 SMP per jam. Dengan dibangunnya ini, maka dia berkurang sebanyak menjadi, nah, dia berkurang dibagi menjadi untuk proyek 500 SMP, nah, jam. Nah, ini kapasitasnya ini, sementara volumenya tetap, ini bagaimana cara pengendaliannya, gitu. Nah, nanti ini yang mengendalikan itu adalah Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas. PU tidak bisa mengendalikan ini. Bisa juga melalui proyek memberikan papan-papan informasi, tapi tetap berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Nah, kemudian pembangunan fasilitas baru, perubahan desain dan seterusnya. Sehingga perlunya pembagian tanggung jawab pemerintah dan pengembang. 3/4, pengaturan. Nah, ini. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan dan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Nah, ini Rumaja. Nah, ini ya. Yang ini tuh putih ini Rumaja. Kemudian yang kuning ini adalah Rumija, right of way. Rumaja itu road use space, gitu kan. Nah, right of way, Rumija itu yang warna kuning. Yang warna kuning itu ini, arsip kuning itu ini. Nah, nah ini warna kuning. Kemudian warna biru, Ruasja, under control road space. Nah, itu. Ini dia yang warna biru. Yang warna biru itu ini. Kemudian yang hijau bangunan building.
Berarti bangunan ini dia ada di setelah ruas Ja, ruang pengawasan jalan. Tujuan pengaturan, satu, mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan. Dua, mewujudkan kepastian hukum mengenai fungsi jalan dan status jalan. Lingkup pengaturan, penetapan dan perubahan fungsi jalan. Dan dua, penetapan dan perubahan status jalan. Satu, rumija ruang milik jalan. Meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah. Ruang satu, rumija ruang milik jalan. Meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut. A. Jalan bebas hambatan 30 meter. B. Jalan raya 25 meter. C. Jalan sedang 15 meter. D. Jalan kecil 11 meter. 02. Remaja ruang manfaat jalan meliputi mulut badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. 3. Ruasja ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang menggunakan ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan. PP 34 garing 2000 tentang jalan. Pasal 12. 1. Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar jalan, kapasitas jalan, masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya dan tidak terputus. Penjelasan pasal 12. Persyaratan teknis jalan adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 11. Kapasitas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf C untuk suatu ruas jalan dinyatakan oleh tingkat pelayanan yang merupakan rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan, selanjutnya disebut RVK dan ditetapkan sebagai berikut. A. RVK untuk jalan arteri dan kolektor paling tinggi 0,85. 3. Penetapan tingkat pelayanan perlu dikoordinasikan dengan Pembina Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan status jalannya. Permen PU nomor 19 tahun 2011 persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan. Tiga per 7. Permen PU nomor 19 tahun 2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan. Spesifikasi penyediaan prasarana LART SMP per hari, medan datar, medan bukit, medan gunung. Jalan raya itu lebih kecil sama dengan 110.000 SMP per jam untuk medan datar. Nah, ini untuk lebih kecil, ini untuk jalan raya ada 82.000 SMP per jam. Kemudian untuk 61.000 SMP per jam. Untuk jalan sedang itu lebih kecil dari 2.000 SMP per jam. Jalan kecil itu untuk kendaraan bermotor beroda 3 atau lebih kecil sama dengan 17.000 SMP per jam. Untuk medan bukit
Dan bukit itu lebih kecil sama dengan 106.600 sampai per jam. Jalan raya lebih kecil sama dengan 17.100 sampai per jam, lebih kecil sama dengan 29.800. Untuk jalan sedang itu lebih kecil sama dengan 21.500. Jalan kecil itu lebih kecil sama dengan 16.300 sampai per jam. Fungsi jalan pengguna jalan. Arteri, kelas 1, 2, 3 kelas khusus, kolektor, kelas 1, 2, 3 lokal, kelas 1, 2, 3. Nah, ini untuk jalan raya dan sedang. Untuk jalan kecil itu jalan lingkungan, lokal dan jalan lingkungan. Tipe jalan paling kecil itu untuk jalan raya itu 4/2 T, jalan sedang itu 2/2 TT, jalan-jalan kecil itu 2/2 TT. Perkerasan jalan, jenis perkerasan untuk jalan raya ini ada berpenutup aspal atau beton, jalan sedang itu ada berpenutup aspal atau beton, jalan kecil itu tanpa penutup kerikil atau tanah, khusus untuk LRT 500 SPM per hari. Penataan iri paling besar RCI, iri paling besar untuk penataan 6, untuk jalan raya itu 6, jalan sedang itu 8, jalan kecil itu 10. RCI paling kecil itu jalan raya, baik sedang, jalan sedang itu sedang, jalan kecil itu sedang. Kecepatan rencana PR kilometer per jam. Untuk medan datar itu di jalan raya itu 60 sampai 120, jalan sedang itu 60 sampai 80, jalan kecil itu 30 sampai 60, medan bukit itu jalan raya 50 sampai dengan 100, jalan sedang itu 50 sampai 80, jalan kecil itu 25 sampai dengan 50, medan gunung itu jalan raya itu 40 sampai 80, jalan sedang itu 30 sampai 80 kilometer per jam, jalan kecil itu 20 sampai 40 kilometer per jam. Potongan melintang, itu remaja paling kecil itu lebar M, jalan raya itu lebarnya dalam meter itu 38 meter, 31 meter, 24 meter. Untuk jalan sedang itu 13 meter dan jalan kecil itu 8,5 meter. Tingginya itu jalan raya 5 meter, jalan sedang itu 5 meter, jalan kecil itu 5 meter. Untuk remaja paling kecil dalamnya itu jalan raya itu 1,5 meter, jalan sedang itu 1,5, jalan kecil itu 1,5. Remaja paling kecil itu M, jalan raya itu 1,5, jalan sedang itu 1,5 meter, jalan kecil itu 1,5 meter. Ruas jalan paling kecil M itu untuk jalan arteri, jalan raya itu 15 meter, jalan sedang itu 15 meter, jalan kecil itu tidak ada. Untuk jalan kolektor itu jalan raya itu 10 meter, jalan sedang itu 10 meter, jalan kecil itu tidak ada. Ruas jalan paling kecil jalan lingkungan itu jalan raya berapa? Tidak ada. Jalan sedang itu 5 meter, jalan kecil itu 5 meter,
Untuk jembatan itu jalan rayanya 100 meter, jalan sedang itu 100, jalan kecil itu 100. 3/8. Permen PU nomor 19 tahun 2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan. Spesifikasi penyediaan prasarana, potongan memanjang, jarak antara jalan masuk paling dekat antara jalan raya untuk mempertahankan kecepatan lalu lintas jarak antara jalan masuk terdekat pada jalan arteri tidak kurang dari 1 km dan pada jalan kolektor 0,5 km. Pada jalan lama, untuk mengatasi jalan masuk yang banyak dapat dibuang, yang dapat dibuat jalur samping untuk menampung semua jalan masuk dan membatasi bukaan sebagai jalan masuk ke jalur utama sesuai jarak terdekat di atas. Jalan sedang, jalan raya dan jalan sedang itu ini tadi dia ininya spesifikasi penilaian prasarananya. Untuk jalan kecil itu tidak ada. Untuk potongan memanjang jarak antar persimpangan sebidang paling dekat itu untuk jalan raya dan jalan sedang itu untuk mempertahankan kecepatan arus lalu lintas pada jalan arteri agar diupayakan jarak antara persimpangan sebidang terdekat tidak kurang dari 3 km dan pada jalan kolektor 0,5 km. Nah, untuk potongan memanjang ini spesifikasi penyediaan prasarana super elevasi paling besar persen. Untuk jalan raya, jalan sedang itu 8%, jalan sedang 8%, jalan kecil itu 8%. Untuk kekesatan melintang paling tinggi 0,14, jalan raya, jalan sedang itu adalah 0,14, jalan kecil itu 0,14. Kekesatan memanjang paling tinggi, jalan raya itu 0,33, jalan sedang itu 0,33, jalan kecil itu 0,33. Kelandaian paling besar itu dalam persen, itu alinyemen datar, itu jalan raya itu 5%, jalan sedang itu 6%, jalan kecil itu juga 6%. Alinyemen bukit itu jalan raya itu 6%, jalan sedang itu 7%, jalan kecil itu 8%. Alinyemen gunung itu jalan raya itu adalah 10%, jalan sedang itu 10%, dan jalan kecil itu 12%. Untuk mempertahankan kecepatan arus lintas pada jalan arteri, salah satunya dapat dijaga melalui antara lain, sehingga pemahaman yang baik mengenai fungsi jalan dan akses jalan yang terkena dampak dibangunnya suatu infrastruktur atau pusat kegiatan perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan hal lain. 3/9, pasal 12. Pasal 12. 2. Pada arteri jalan kolektor, pada jalan arteri dan kolektor untuk memfasilitasi jalan masuk dari jalan lokal, jalan lingkungan, SPBU memberhentikan pemberhentian bus, stasiun kereta api, tempat istirahat harus dilengkapi dengan jalur samping. Khusus untuk jalan masuk dari tempat istirahat dan dapat langsung masuk ke jalan arteri atau kolektor dengan dilengkapi jalur perlambatan dan jalur percepatan. Peraturan Menteri PU nomor 19 garing PRT garing M garing 2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan beserta lampiran. 3/10 pasal 12. 3A. Jarak antar bukaan dari jalur samping ke jalan arteri primer dibatasi sekurang-kurangnya 1 km, pada jalan arteri sekunder sekurang-kurangnya 0,5 meter. 3B. Jarak antar bukaan dari jalur samping ke jalan kolektor primer dibatasi sekurang-kurangnya 0,5 km, pada jalan arteri sekunder sekurang-kurangnya 0,5 meter. 3C. Jalur samping beserta jarak antar bukaan dari jalur samping ke jalan utama pada jalan baru dan jalan yang disediakan wajib dilaksanakan. Peraturan Menteri PU nomor 19 garing PRT garing M 2019 tentang persyaratan teknis dan jalan kriteria persyaratan teknis peserta lampiran. Gangguan fungsi jalan.
Nah, ini tadi sudah ada fotonya. Gangguan fungsi jalan itu berupa ini tadi parkir pada bahu jalan. Nah, ini juga ada hambatan samping. Ini juga ada hambatan samping. Ini yang harusnya tidak ada. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan Pasal 12. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam rumaja, remeja, dan ruas jalan. Undang-Undang Nomor 29 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan. Pasal 34 tahun Undang-Undang tentang jalan, pasal 38. Setiap orang dilarang melakukan rumaja yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. 312. Dampak terhadap pemanfaatan bagian jalan yang tidak tertib. Nah, ini ada ceceran satu, ini nomor satu. Nomor satu, ceceran tanah di jalan. Nah, nomor dua itu material diletakkan pada badan jalan. Tiga, parkir di pada badan jalan. 13, contoh gangguan fungsi jalan. Nah, ini juga ada ini. Nah, dia jualan pada badan jalan. Ini juga banyak parkir, angkot, dan lain-lain pada badan jalan. Undang-Undang Nomor 34. Nah, penjelasan pasal 12 yang berisi tentang terganggunya fungsi jalan meliputi terganggunya jarak pandang, hambatan samping menimbulkan kecelakaan kerusakan perlengkapan. Nah, ini sudah ada. Ini 314. Bagaimana apabila rekomendasi antara lain mempengaruhi persyaratan teknis pada jalan existing? Satu, koordinasi dengan penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangan penyelenggara jalan untuk mendapatkan izin penggunaan kawasan jalan. Dua, mengacu pada peraturan-peraturan yang terkait dengan penyelenggara jalan tidak memperbolehkan bukaan jalur pemisah media tanpa seizin penyelenggara jalan. Tiga, koordinasi dengan penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangan penyelenggara jalan untuk pelaksanaan. 315. Ini pelaksana teknis Direktorat Jenderal Marga. Nah, ini Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Tipe A. Nomor satu, Kemenkantor UPT, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera, lokasi Medan, Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Utara. Nomor dua, itu Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan. Tiga, nah ini Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat, lokasi Jakarta, Wilayah Kerja Provinsi DKI Jakarta, sampai dengan terus Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B. Tuh, itu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, lokasi Balikpapan Provinsi Wilayah Kalimantan Timur. BPPJN itu adalah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, sedangkan BPJN adalah Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. 315. Nah, ini masih di daftar nama Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Yang juga masih unit pelaksana Direktorat Jenderal Bina Marga. Selesai, terima kasih. Nah, demikian tadi materi eh, terkait dengan antara lain dari sudut pandang pembina jalan. Dari Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.